Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat malam itu. Malam yang membuatku yakin bahwa kami sekeluarga memang tak seharusnya tinggal di rumah itu. Rumah warisan yang dulu kuanggap hadiah terakhir dari almarhum ibuku, ternyata adalah kutukan yang dikirim oleh darah dagingku sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, rumah kami gelap gulita. Listrik mati entah kenapa. Tak ada suara, kecuali detak jantungku sendiri yang rasanya menggema sampai ke telinga. Aku berdiri di depan kamar anakku, Dito, yang terkunci. Dari dalam, ia menjerit-jerit tak karuan di balik pintu. Suaranya bukan suara anak kecil, berat, dalam. Seperti ada dua orang berbicara dari satu tubuh. Buka. Jangan biarkan dia masuk. Dia mau ambil nyawaku. Aku panik. Ardi, suamiku, berusaha mendobrak pintu, tapi yang kudengar malah suara benda berat jatuh dari ruang tengah. Lalu kaca pecah. Suara pasir berhamburan. Ketika aku menoleh ke ruang tengah, aku melihatnya. Seseorang atau sesuatu berdiri di tengah-tengah ruangan yang lantainya kini tertutup penuh oleh pasir hitam. Ia berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambut panjang tergerai menutupi muka. Tapi aku tahu siapa itu. Aku tahu itu kakakku, Ratna. Tangannya gemetar. Pasir hitam terus keluar dari sela-sela jemarinya, jatuh ke lantai, berputar seperti hidup. Matanya hitam legam ketika ia menatapku, dan bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami. Aku cuma mau ambil yang milikku. Tiba-tiba pasir itu meloncat. Serius, pasir itu bergerak sendiri, memanjat tembok, menutupi kaca, dan mulai merayap ke arahku. Aku menjerit. Ardi menyeretku keluar rumah. Tapi saat kami sampai di depan pintu, rantai besi sudah mengikat gagang pintu dari dalam. Kami terperangkap, dan malam itu aku benar-benar merasa kami akan mati di rumah sendiri. Bukan oleh hantu, bukan oleh pencuri, tapi oleh darah dagingku sendiri yang menanamkan dendam ke dalam pasir kuburan. Setelah ibu meninggal, aku mewarisi rumah kecilnya di ujung gang sempit yang nyaris tak pernah kulewati sejak menikah. Rumah tua dengan cat kusam, dinding yang mulai berjamur, dan bau kayu lapuk menyambut kami di hari pertama pindahan. Tapi untuk keluarga kecil seperti kami, aku, Ardi, dan Dito, rumah ini adalah harapan terakhir setelah terjebak dalam lilitan utang kontrakan. Gangnya sepi, hanya cukup untuk satu motor lewat perlahan. Rumah kami persis di pojok, agak masuk ke dalam, dan terhalang pohon mangga tua. Udara di sana terasa lembab meski matahari bersinar terik. Yang membuatku agak ragu sejak awal sebenarnya bukan kondisi rumah, tapi tetangganya. Di sebelah rumah itu berdiri rumah kakak perempuanku, Ratna. Kakak kandung yang dulu sangat dekat denganku, sampai kami berselisih soal warisan. Ibu membagi rumah itu sepenuhnya padaku. Ratna dapat kebun belakang yang katanya tak begitu berharga. Sejak saat itu, kami tak bicara. Bahkan saat ibu meninggal pun, dia hanya datang sebentar, berdiri diam,
lalu pergi sebelum pemakaman selesai. Waktu kami baru pindahan, aku lihat tirai rumah Ratna bergerak pelan dari balik jendela, tapi tak ada ucapan selamat datang. Tak ada sapaan, hanya gerakan samar dari balik kaca. Ardi mencoba tetap positif. Sudahlah, yang penting kita punya rumah sendiri sekarang. Kita bersihin pelan-pelan, nanti juga nyaman, katanya sambil mengangkat kardus berisi buku-buku Dito. Tapi ada yang membuatku sulit tenang sejak malam pertama. Rumah itu dingin. Bukan dingin karena angin atau cuaca, tapi dingin seperti ada sesuatu yang belum pergi dari sana. Dan sejak pertama kami tinggal, halaman depan rumah selalu tampak tidak biasa. Tanahnya gelap, seperti basah tapi tidak becek. Bahkan setelah siang panas, warnanya tetap gelap, seperti tanah kuburan yang baru dibongkar. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Kupikir ini cuma perasaan orang baru pindah. Tapi sejak saat itu, setiap kali aku menatap rumah kakakku dari jendela, aku merasa seperti dia pun sedang menatap balik dari balik tirai. Diam, dingin, dan menyimpan sesuatu yang belum sempat dikatakannya sejak dulu. 3 hari setelah kami pindah, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh dari rumah sebelah, rumah Ratna, jendelanya. Lebih tepatnya jendela ruang tamu yang menghadap ke rumahku. Jendela itu selalu terbuka sedikit, hanya beberapa senti, cukup untuk membuat tirainya bergoyang perlahan setiap kali angin lewat. Awalnya kupikir biasa saja, tapi makin hari, aku merasa jendela itu seperti mata. Mengawasi, diam, dan selalu terbuka pada waktu yang sama, menjelang maghrib. Kadang aku melihat tirainya menyibak pelan, seperti disentuh dari dalam. Tapi setiap kali aku memperhatikan lebih lama, tidak ada siapa-siapa. Tak ada bayangan, tak ada suara. Hanya keheningan aneh yang menempel di udara. Aku beranikan diri mengirim pesan ke Ratna malam itu. Sekadar menyapa dan menanyakan kabar. Meski dengan nada netral, jawabannya cepat. Aku lagi di luar kota, Rin. Rumah itu kosong. Nanti minggu depan baru pulang. Aku terdiam. Tanganku gemetar memegang ponsel. Kosong? Lalu siapa yang kulihat menyibak tirai tadi sore? Keesokan harinya, aku menatap jendela itu lagi dari dapur. Sekilas, aku merasa ada sesuatu bergerak cepat di balik kaca. Sesuatu berwarna hitam dan tipis, seperti rambut. Aku menelan ludah. Ardi yang saat itu sedang mencuci motor di luar, tampak tak menyadari apapun. Mas, kamu lihat rumah sebelah nggak? Tadi siang tirainya gerak-gerak. Angin kali, jawabnya cuek. Rumah kosong biasanya memang suka bunyi-bunyi sendiri. Tapi bukan cuma bunyi. Bukan cuma tirai. Aku merasa aku benar-benar sedang diperhatikan. Tiap kali berjalan ke kamar mandi, ke dapur, ke ruang tamu, mataku selalu tertarik ke arah jendela itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu aku sadar keberadaannya. Malam harinya, aku coba cek jendela itu lagi dari teras. Kulihat ke rumah Ratna. Gelap. Tapi jendelanya masih terbuka sedikit, tirainya menggantung pelan, dan di sela-selanya, aku bersumpah ada mata menatapku dari dalam, mata besar, hitam, tak berkedip. Aku mundur perlahan, masuk ke rumah, mengunci pintu. Malam itu aku tidur sambil menyalakan lampu kamar, dan dalam mimpi yang samar, aku melihat ibu berdiri di antara dua rumah kami, membisikkan satu kalimat yang membuatku terbangun dengan peluh dingin. Kamu harusnya nggak tinggal di situ, Rin.
Malam itu, sekitar pukul 2 lewat sedikit, aku terbangun oleh suara duk, seperti sesuatu dilempar ke halaman depan. Awalnya, kupikir cuma tikus jatuh dari pohon, atau mungkin ranting patah tertiup angin. Tapi tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih keras. Duk, 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 3 kali. Jelas, seolah seseorang dengan sengaja melemparkan sesuatu ke pintu rumah. Aku duduk di tepi ranjang. Ardi masih tertidur pulas. Napasnya berat, seperti sedang mimpi buruk. Kulayangkan pandangan ke jendela depan. Tirainya tertutup rapat, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu atau seseorang berdiri di luar sana, diam, mengawasi. Jantungku berdetak cepat, tapi tak ada keberanian untuk membuka jendela malam itu. Paginya, saat matahari baru naik dan Ardi membuka pintu untuk menyapu halaman, ia terdiam. Apa ini? Gumamnya pelan. Aku mendekat. Di depan pintu, tepat di bawah anak tangga teras, ada tumpukan pasir. Tapi bukan pasir biasa. Warnanya hitam legam, lembab, seperti abu yang disiram air. Aromanya aneh, tidak sedap, seperti tanah basah yang lama terkubur. Aku jongkok dan menyentuhnya sedikit. Rasanya dingin, bahkan lebih dingin dari udara pagi. Itu bukan pasir bangunan, kataku perlahan. Ini kayak abu, tapi bukan dari kayu. Ardi mencoba bersikap santai. Mungkin anak-anak iseng, atau tetangga yang ngebakar sampah terus anginnya bawa ke sini. Tapi siapa? Rumah kami paling ujung. Tidak ada tetangga di kanan kiri kecuali Ratna, dan dia sedang di luar kota. Rumah lainnya agak jauh. Aku beranikan diri menyapu pasir itu ke dalam kantong plastik. Tapi anehnya ketika aku menuangkannya, jumlahnya seperti bertambah. Semula kupikir hanya segenggam, tapi kantong itu penuh saat selesai. Seperti ada yang menambahkan diam-diam saat aku tidak melihat. Malamnya, aku mimpi seseorang berdiri di depan rumah. Seluruh tubuhnya dilumuri pasir, hitam, matanya bolong, dan ia mengangkat tangan sambil menunjuk ke arah pintu rumahku. Sudah kubilang, jangan dibuka. Aku terbangun dengan tenggorokan tercekat, napas memburu, keringat dingin membasahi leher, dan anehnya, aroma tanah basah yang tajam itu masih ada, seolah mimpi itu menyisakan jejak nyata di dunia ini. Saat kulihat ke depan pintu dari balik tirai, pasir itu kembali muncul, di tempat yang sama. Padahal sudah kami buang pagi tadi. Pagi itu, Dito tampak murung. Ia tak seceria biasanya. Sarapan pun hanya disentuh sedikit, dan matanya terus menatap keluar jendela ke arah rumah Bude Ratna. Aku menegur lembut, "Kenapa, Nak? Masih ngantuk?" Dito menggeleng. Ia diam lama, lalu berkata pelan sambil menunjuk keluar. "Semalam aku lihat Bude Ratna berdiri di situ." Aku langsung menghentikan gerakanku. "Di mana?" "Di halaman. Di bawah jendela itu," katanya sambil menunjuk ke rumah sebelah yang kosong. Dia diam aja, nggak gerak, cuma lihat ke rumah kita. Jantungku berdegup pelan tapi berat. Aku mencoba menenangkan diri. "Kamu yakin itu Bude?" "Iya." Tapi rambutnya panjang banget, kayak nyeret tanah. Bajunya hitam, matanya hitam semua, Bu. Nggak ada putihnya. Darahku berdesir. Aku tahu Dito belum pernah melihat Ratna sejak kami pindah. Ia hanya pernah mendengar suara atau melihat foto-foto lama. Tapi yang ia gambarkan bukan sosok kakakku
Apalagi Ratna punya rambut pendek sejak lama. Sejak kuliah, ia membencinya panjang-panjang. Aku memutuskan untuk tidak membahas lebih lanjut pagi itu. Tapi siangnya, saat aku membersihkan meja makan, aku melihat buku gambar. Itu terbuka di lantai ruang tengah. Sebuah gambar kasar dengan pensil warna hitam menggambarkan halaman rumah Ratna. Dan di bawah jendelanya, ada sosok manusia tinggi, kurus, dengan rambut menjuntai hingga tanah. Matanya 2 lingkaran besar hitam. Tak ada mulut, tak ada hidung. Aku bergetar saat melihat judul kecil yang ia tulis di atas gambar, Bude Ratna Semalam. Aku segera memotret gambar itu dengan ponsel, lalu mengirim pesan ke Ratna. "Kamu yakin belum pulang ke rumahmu?" Balasannya hanya, "Belum, masih di Surabaya sampai Jumat." "Kenapa?" Aku tak menjawab. Malam harinya, saat aku menidurkan Dito, ia kembali bicara sambil setengah mengantuk. "Bu, tadi sore dia ngintip lagi dari jendela. Tapi sekarang rambutnya nutupin muka." Aku hanya bisa memeluk Dito erat-erat, berusaha menahan tangis. Di luar kamar, aku bisa mendengar angin meniup daun kamboja. Tapi aku tahu, malam ini bukan angin yang bergerak di luar. Ada yang lain. Dan Dito telah melihatnya lebih dulu dari siapa. Pundot pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, perasaanku gelisah sejak dini hari. Ada hawa tak enak yang menyelimuti seluruh rumah. Seperti rumah ini menahan napas panjang yang sebentar lagi akan dilepaskan dengan jeritan. Begitu aku melangkah ke ruang tengah, aku terdiam. Lantai keramik putih yang semalam bersih kini dipenuhi jejak, tapi bukan jejak kaki, bukan juga tanah dari luar, melainkan pasir hitam. Tidak seperti kemarin di halaman, pasir kali ini menyebar di dalam rumah. Dari depan pintu hingga dekat kursi tamu, seolah sesuatu masuk dan menyeret dirinya masuk diam-diam malam tadi. Pasirnya basah, lengket, dan berbau. Aku berjongkok dan mencium aroma amis tajam yang membuat perutku mual. Bukan amis darah, tapi seperti sesuatu yang membusuk di laut dan dicampur dengan tanah basah dan besi berkarat. Ardi yang baru bangun ikut keluar dari kamar. Ia mengerutkan dahi saat melihatku memandangi lantai. Apa itu lagi? Pasirnya masuk ke rumah, kataku tanpa mengalihkan pandangan. Ardi mendekat, lalu menyentuh sedikit dengan ujung sapu. Mungkin tikus, bisa aja bawa tanah dari luar. Aku menatapnya. Tikus bawa pasir basah yang baunya kayak ini? Ia tak menjawab. Mungkin juga ia tahu ini bukan tikus, tapi mencoba menyangkal dengan akal sehat yang masih bisa ia pegang. Aku membersihkannya sendiri, tapi butuh waktu lama. Pasir itu menempel di lantai seperti adonan, meninggalkan noda kehitaman yang susah hilang. Yang paling mengganggu, setelah dibersihkan semua, aku duduk sejenak di lantai, hanya 5 menit. Saat kuambil lap terakhir untuk membersihkan sudut ruangan, pasir itu kembali ada, tepat di sudut ruangan, seolah menantangku. "Kau pikir bisa bersih? Aku tinggal di sini sekarang." Saat malam menjelang dan kami bersiap tidur, aku memeriksa semua pintu dan jendela. Terkunci. Tak ada celah. Tapi jam 3 dini hari, aku terbangun lagi. Dan kali ini, pasir itu ada di depan kamar tidurku, seperti ditaburkan oleh tangan seseorang yang berdiri persis di depan pintu kamar kami saat kami tertidur. Perubahan itu datang perlahan, tak kentara.
Tapi semakin hari, semakin jelas. Ardi bukan lagi suami yang sama seperti saat kami pindah ke rumah ini. Awalnya hanya diam, lalu menjadi mudah tersinggung. Semakin hari, hal kecil bisa memicu ledakan marahnya. Waktu sendok tak sengaja jatuh, ia bentak aku. Saat Dito minta dibacakan dongeng, ia malah membentaknya agar diam. Sudah, diam. Dit, ayah capek. Dito terdiam. Aku juga. Tapi yang paling menakutkan bukan saat ia marah, melainkan saat ia duduk diam. Setiap malam, Ardi mulai punya kebiasaan aneh. Ia duduk sendiri di ruang tengah. Lampu dimatikan. Hanya diterangi cahaya remang dari lampu luar yang menembus tirai. Aku sering bangun tengah malam dan mendapati pintu kamar terbuka. Saat kulongok keluar, aku melihat punggungnya. Kaku, tegap. Ia duduk menghadap ke arah jendela rumah Ratna. Aku memanggilnya, tapi tak ada respons. Seperti kerasukan. Dan kadang, aku mendengar ia berbisik. Pelan. Seperti mengaji, tapi nada kalimatnya tak beraturan. Aku dengarkan lebih seksama suatu malam dari balik pintu. Ratna, jangan. Aku udah bilang jangan. Bukan saatnya. Belum waktunya. Nafasku tercekat. Ia menyebut nama kakakku. Esok paginya, saat kutanya siapa yang ia maksud semalam, ia hanya menatapku kosong dan menjawab, "Aku mimpi buruk." Tapi malam-malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Ia duduk, ia bicara sendiri. Kadang menangis, kadang tertawa kecil, yang tak pernah aku dengar sebelumnya darinya. Tawa yang aneh, kaku, seperti milik orang lain yang tinggal di tubuh suamiku. Aku tahu, ada sesuatu yang mulai memakan jiwanya perlahan, dan aku mulai takut. Bukan hanya pada apa yang bersembunyi di luar rumah ini, tapi juga pada apa yang sudah berhasil masuk ke dalam diri orang-orang yang kucintai. Aku mulai membenci suara tetesan air. Bukan dari keran, bukan pula dari hujan, tapi dari dinding kamar tidurku sendiri. Tiap pagi, tembok di dekat ranjang tampak mengembun. Seolah ada sesuatu dari dalamnya yang mendidih lalu meleleh perlahan. Airnya menetes ke lantai dan meninggalkan noda gelap berbentuk aneh, seperti simbol yang belum selesai digambar. Awalnya aku pikir atap bocor, tapi tidak ada rembesan dari atas. Semua datang dari dalam, dari tembok itu sendiri. Lama-lama, lapisan cat mulai terkelupas, menampakkan semen basah di baliknya. Dan bau dinding itu tidak seperti air biasa. Ada aroma apek bercampur amis besi, seperti karat dan keringat mayat. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku berdiri di depan dinding itu dengan senter kecil, mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi saat rumah sunyi, saat semuanya sudah tidur, aku mendengar suara dari dalamnya. Bukan suara tikus, bukan pula pipa bocor, tapi bisikan manusia. Kembalikan, aku mundur. Kembalikan, haknya. Bisikan itu lirih, tetapi jelas. Seolah berasal dari balik tembok. Seolah ada seseorang yang berdiri di sisi lain, merapatkan bibir ke dinding dan memaksakan suaranya menembus celah batu dan semen. Aku hampir tak bisa bernafas. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Seolah rumah ini, lantai ini, mulai menarikku ke dalam. Malam berikutnya, embun tak hanya muncul di kamar, tapi juga di ruang tengah. Bahkan cermin di kamar mandi memuai air dari
belakang kaca, dan bisikan itu kini bukan hanya malam, kadang sore, kadang siang saat aku sendirian. Rumah ini bukan milikmu. Bisikan itu berubah, dan perlahan aku sadar. Aku sedang menumpang di rumah yang seharusnya sudah terkubur bersama amarah orang mati. Kunci rumahku hilang. Aku tak pernah lalai menyimpannya. Aku ingat betul, malam itu aku menaruhnya di atas meja dekat pintu, seperti biasa. Pagi harinya, kunci itu lenyap. Aku bongkar laci, lemari, bahkan kolong tempat tidur. Tidak ada. Tapi Ardi bersikeras aku lupa meletakkannya. Dito malah bilang, tadi malam ibu sudah ngunci kan, tapi pas tidur ada yang buka-buka pintu. Aku tak langsung percaya ucapan Dito. Tapi malam itu, aku mengerti maksudnya. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara geretak logam dari depan rumah. Suara seperti rantai diseret. Dengan hati-hati, aku mengintip dari balik jendela ruang tengah. Cahaya lampu teras membuat semuanya terlihat samar. Tapi jelas, pintu gerbang rumah kami terkunci oleh rantai besi yang bahkan tidak pernah kami miliki. Ada gembok besar mencengkeram rantai itu rapat. Dinginnya tampak sampai ke mata. Warnanya kusam, berkarat, seperti sudah dipakai bertahun-tahun. Aku bangunkan Ardi. Tapi ia hanya bergumam, biarin aja, biar nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk? Tanyaku heran. Itu rumah kita, Di. Siapa yang ngunci dari luar? Tapi ia sudah menutup mata lagi. Tidurnya seperti orang yang habis-habisan diperas tenaganya. Paginya, gerbang itu terbuka lagi. Tanpa rantai, tanpa bekas apapun. Seolah semua itu cuman halusinasiku. Tapi bekas gembok itu masih terlihat samar di pagar. Lekukannya, lecetnya, tot malam. Berikutnya hal itu terjadi lagi. Aku coba membukanya, tak bisa. Rantai itu terlalu kuat. Besi tua itu seperti menempel hidup pada pintu gerbang, memeluknya seperti penjaga. Dan yang paling membuatku gemetar adalah satu hal. Kami tidak bisa keluar. Aku coba hubungi Ratna, bertanya apakah dia pernah mengalami hal aneh. Tapi pesannya hanya dibaca, tak dibalas. Malam semakin pekat, dan rumah ini mulai menutup dirinya dari dunia luar. Dan aku tahu, kalau rumah sudah mulai mengurungmu, itu bukan lagi tempat tinggal. Itu kuburan. Pagi itu, aku mendengar suara jatuh dari arah dapur. Aduh. Aku berlari dan menemukan Dito terduduk di lantai, menangis sambil memegangi kakinya yang memar. Di bawahnya, pasir hitam lembab seperti tanah kuburan yang baru tergali, tercecer membentuk jejak ke arah sudut lemari dapur. Pasir itu ada lagi. Tapi kali ini tidak cuma pasir. Saat aku menyeka lantai dengan lap basah, aku melihat sesuatu menggeliat, kecil. Putih, gemuk, bergerak lambat, belatung. Ada belatung hidup di antara pasir-pasir hitam itu. Tubuhnya mengkilap, seperti baru keluar dari bangkai. Aku refleks menjauh dan muntah di wastafel. Bau amis itu menyatu dengan aroma daging busuk dan logam. Bau kematian. Rini gemetar saat mengambil tisu, lalu perlahan mengambil satu belatung dengan jepitan besi dapur. Diletakkannya di mangkuk, lalu dibawa keluar rumah. Tapi saat ia kembali dan hendak membersihkan sisanya, semua belatung itu sudah hilang. Pasirnya masih ada, tapi kini basah seperti diludahi. Ardi datang, mengangkat alis. Ini pasti ulah tikus atau kucing. Tikus enggak bawa belatung ke dalam,
Rumahdi, jawabku. Masih mual Ardi tak menjawab. Ia hanya berdiri mematung. Matanya menatap sisa pasir di lantai seperti orang yang pernah melihatnya di tempat lain. Pasir ini kayak tanah di kuburan ibu, ya? Gumamnya pelan. Aku menoleh padanya cepat. Apa maksudmu? Tapi ia menggeleng. Enggak apa-apa. Malamnya, aku coba menyiram lantai dapur dengan air panas. Tapi pasir itu seperti menolak larut. Malah, makin lengket, menghitam pekat, dan beraroma bangkai. Aku tahu satu hal pasti. Pasir ini bukan dari luar rumah. Pasir ini berasal dari dalam. Dari sesuatu yang pernah dikubur, dan sekarang berusaha keluar kembali. Pagi itu, saat menyapu teras yang entah kenapa mulai dipenuhi serpihan daun kering, padahal tak ada pohon di sekitar rumah. Aku melihat sebuah amplop lusuh terselip di bawah pintu. Warnanya coklat tua, seperti kertas yang sudah terlalu lama disimpan. Tidak ada cap pos, hanya tulisan tangan tua dan bergemetar di sudut kanan atas. Untuk Ibu Rini Aryani. Pribadi, dengan jantung berdebar, aku membukanya. Di dalamnya ada satu lembar surat resmi berkop hukum dari kantor advokat Santosa & Rekan. Tanggal surat itu, 2 bulan yang lalu, isinya, dengan hormat, sehubungan dengan wafatnya Ibu Sri Wahyuni pada tanggal 4 Mei, dan berdasarkan wasiat tertulis yang ditandatangani almarhumah pada tanggal 2 April, kami ingin menyampaikan bahwa rumah di Jalan S, Gang 13, telah diwasiatkan secara sah kepada putri bungsunya, Rini Aryani, saudari Ratnasari, sebagai anak sulung, tidak mendapat bagian atas properti tersebut. Karena alasan-alasan pribadi almarhumah yang telah dicantumkan dalam lampiran tertutup, dokumen tidak untuk disebarluaskan. Kami telah mencoba menghubungi Ibu Rini sejak 2 bulan lalu, namun tidak ada tanggapan. Harap segera mengonfirmasi penerimaan surat ini. Aku membaca ulang, tak percaya. 2 bulan lalu? Tapi aku baru menerima surat ini sekarang. Bagaimana bisa? Siapa yang menyembunyikan surat ini? Aku menatap ke arah rumah Ratna. Sepi, jendelanya masih terbuka sedikit. Rasanya ada sesuatu yang menatapku dari balik tirai itu. Dingin. Tiba-tiba aku teringat satu hal yang selama ini terasa ganjil. Mengapa Ratna tidak pernah protes langsung soal rumah ini? Padahal dulu ia yang paling menuntut pembagian warisan. Apa ia sudah tahu? Apa ia atau sesuatu yang masih tinggal di rumahnya menyimpan kemarahan? Surat ini menjelaskan banyak hal, tapi juga membuka pintu pada hal-hal yang lebih menakutkan, bahwa kematian ibu mungkin bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih hitam. Dan kini semuanya bermuara ke satu titik. Rumah ini tak pernah milikku. Hanya tubuhku yang tinggal di sini. Tapi hatinya masih milik yang merasa dikhianati. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 2:10, terdengar suara ketukan lembut di pagar depan. Tok, tok, tok. Suara yang seharusnya tak terdengar, karena pagar itu sudah dirantai dan tergembok dari luar. Tapi malam itu, aku melihat dari sela gorden, rantai itu sudah tak ada. Dan di balik gerbang, Ratna berdiri, tubuhnya dibalut daster lusuh warna ungu tua yang sangat familiar. Daster yang dulu sering dipakainya saat mengurus ibu menjelang wafat. Rambutnya panjang tak terikat, wajahnya tampak seperti tersenyum. Tapi matanya gelap, redup, dan dalam sekali, seperti tidak ada cahaya kehidupan di baliknya. Aku gemetar. Ratna? Bisiku pelan dari dalam rumah.
Ia menoleh, seolah bisa mendengarku dari kejauhan, lalu tersenyum lebih lebar, sebuah senyum yang tidak menyiratkan kegembiraan. "Aku cuma mau ambil yang milikku," katanya pelan. Lalu ia berbalik, berjalan pelan ke arah rumahnya. Aku berdiri mematung, tak mampu berkata apapun. Bahkan Ardi yang biasanya tidur berat, malam itu terbangun karena udara kamar yang mendadak dingin luar biasa. Dito merintih dalam tidur. Aku hanya bisa duduk di lantai ruang, tengah memeluk lutut sendiri, menunggu fajar. Dan ketika pagi akhirnya datang, bau amis memenuhi halaman. Di depan pintu rumah, pasir hitam menyebar lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya di teras, tetapi sampai ke dalam ambang pintu, membentuk jejak, seolah seseorang atau sesuatu telah masuk malam itu. Tanpa suara, tanpa permisi. Aku mendongak ke langit. Matahari terasa pucat, seperti enggan terbit. Dalam hati aku tahu, Ratna sudah kembali. Tapi yang datang malam tadi, bukan kakakku yang dulu. Malam itu nyaris sunyi. Hanya suara kipas angin tua dan detak jam dinding yang terdengar. Setelah semua kejadian beberapa hari terakhir, aku baru bisa tidur dengan lampu kamar menyala redup, hanya agar Dito merasa tenang. Tapi tiba-tiba, suara jeritan Dito memecah malam seperti petir. Aku langsung bangun dari ranjang, hampir terjatuh. Ardi juga tersentak, wajahnya pucat. Kami berdua berlari ke kamar Dito. Anak itu duduk menggigil di atas kasurnya, matanya melotot ke atas ke arah langit-langit yang gelap. "Dia di situ, Bu! Dia di situ!" Tangannya menunjuk ke pojok langit-langit kamar, tempat bayangan menggantung karena cahaya dari lampu tidur. "Siapa, Nak? Siapa yang kamu lihat?" Aku peluk tubuh mungilnya, yang menggigil hebat. Bude Ratna." Dia bergelantungan di atas. Rambutnya panjang banget. Mukanya ketarik ke bawah, tapi dia senyum. Lampu kamar belum menyala penuh. Aku meraih saklar, menekan. Klik. Cahaya terang memenuhi kamar. Kosong. Langit-langit bersih. Tak ada apa-apa. Tak ada tikus. Tak ada tali. Tak ada manusia. Aku menatap Ardi, dan ia menatapku balik. Tidak satu kata pun keluar dari mulut kami, tapi matanya mengisyaratkan. Ini sudah keterlaluan. Dito masih terisak di pelukanku. Tubuhnya dingin seperti baru keluar dari kolam. Ia terus menggumam. Dia bilang, "Rumah ini bukan buat kalian. Ini buat aku." Malam itu aku tak tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku menyadari kami tidak sendiri. Pagi itu, aku baru selesai menyuapi Dito sarapan saat sadar bahwa Ardi belum keluar dari kamar mandi sejak azan subuh. Kupikir ia hanya buang air besar lebih lama dari biasanya. Tapi begitu aku mendekat, bau itu menyergap, bau tanah basah, seperti bekas liang lahat yang baru dibuka. Jantungku langsung berdegup kencang. "Mas," kupanggil, tapi tak ada sahutan. Ku ketuk pintu pelan, lalu lebih keras. "Mas Ardi?" Tetap hening. Akhirnya kupaksakan mendorong daun pintu. Tidak terkunci. Dan begitu terbuka, tubuh Ardi tergeletak di lantai kamar mandi. Dia pingsan, matanya tertutup, bibirnya membiru, tubuhnya dingin seperti es. Aku menjerit panik dan memanggil namanya sambil mengguncang tubuhnya.
Tapi yang membuat tubuhku lemas bukan hanya itu. Di bawah tubuhnya ada pasir hitam, tapi bukan tercecer seperti sebelumnya. Kali ini, pasir itu membentuk lingkaran sempurna, seperti segel, seperti batas. Lingkaran itu tidak hanya ada di lantai. Ada jejaknya menempel samar-samar di dinding, seolah melingkar mengelilingi seluruh tubuh Ardi. Seperti ia dipagar oleh sesuatu, dikurung, dan baunya, bau yang merayap di hidungku bukan hanya bau tanah, tapi ada aroma lain, bunga Kamboja, kain kafan, kemenyan, dan darah. Ardi akhirnya siuman setelah kusiram air dan kupanggil berkali-kali. Tapi yang pertama kali ia katakan bukan nama kami. Ratna sudah di dalam rumah, tangannya menunjuk ke langit-langit, sama seperti Dito semalam. Hari itu, aku tahu kami tidak sedang diganggu. Kami sedang dihukum. Malam itu aku tak bisa tidur. Ardi masih lemas setelah pingsan di kamar mandi, dan Dito tertidur gelisah di pelukanku. Aku mencoba memejamkan mata, walau rasa takut tak kunjung surut. Dan saat aku akhirnya tertidur, mimpi itu datang. Aku bermimpi berdiri di ruang tengah rumah, sendirian. Lampu-lampu padam, rumah sunyi, tapi ada suara halus, seperti desir pasir tertiup angin. Aku melangkah, mencoba mencari Dito atau Ardi. Tapi setiap kali kakiku menyentuh lantai, pasir hitam muncul dari bawah ubin, menggerus telapak kakiku. Lantai rumah perlahan berubah menjadi hamparan pasir gelap dan basah. Tiap langkah terasa berat, seolah pasir itu menelan tubuhku pelan-pelan. Dan saat aku hendak berbalik, tangan-tangan pucat muncul dari dalam pasir. Tangannya kurus, panjang, jemarinya berwarna biru keabu-abuan. Mereka menggenggam kakiku, lalu menarik. Aku menjerit, tapi tak ada suara. Tubuhku tenggelam setengah ke dalam pasir. Dari kejauhan, kulihat sosok Ratna berdiri di ambang pintu. Matanya hitam tanpa bola mata. Ia tersenyum, lalu berbisik dari kejauhan. Kembalikan. Yang kau ambil. Aku mencoba meraih apapun. Tapi, tangan-tangan itu makin banyak. Dari segala arah. Mereka tak mencakar atau mencederai, mereka hanya menarik perlahan, seolah ingin aku jadi bagian dari bawah sana. Sampai akhirnya pasir itu menutupi mulutku. Lalu aku terbangun, dalam keadaan benar-benar menggigil, tubuhku penuh keringat, dan kakiku berpasir. Bukan mimpi, bukan hanya mimpi. Pasir hitam ada di atas tempat tidurku. Malam makin pekat, udara di dalam rumah seperti tertahan. Tak ada angin, tak ada suara. Sampai tiba-tiba terdengar seret, seret, cek, cek dari atas. Bunyi itu seperti sesuatu yang menggaruk perlahan, berjalan dengan kuku panjang di atas plafon. Rini langsung terjaga dari tidurnya. Matanya menatap langit-langit dengan jantung berdebar keras. Ardi, yang sedang duduk di ruang depan, juga mendengarnya. Palingan kucing, katanya malas, tanpa menoleh. Tapi ekspresinya kaku, suaranya gugup. Rini menggeleng. Mana mungkin, Di? Atap rumah ini rapat semua. Ventilasinya kecil. Mana bisa ada kucing masuk? Bunyi itu terus berulang, kadang cepat seperti langkah panik, kadang perlahan dan diseret, seolah sesuatu yang berat dan merangkak. Dito terbangun dari tidurnya. Bunyi itu, Bu. Dia jalan lagi, kayak waktu aku lihat Bude Ratna di atas. Rini langsung memeluk Dito erat. Suara itu kini pindah dari atas kamar
ke ruang tengah, ke dapur, lalu berhenti tepat di atas mereka. Sunyi, lalu duk. Sebuah dentuman keras di plafon membuat semua orang terlonjak. Ardi akhirnya berdiri dan mengambil sapu untuk mengetuk-ngetuk langit-langit. Tapi tak ada jawaban, tak ada suara balasan, hanya keheningan yang kanjir dan bau aneh yang perlahan menyusup, bau gosong seperti rambut terbakar. Pagi harinya, saat Rini mengecek, di sudut langit-langit dekat dapur, ada bercak hitam seperti bekas hangus, dan menetes cairan seperti lendir bercampur abu. Bukan kucing, bukan tikus. Apa yang sebenarnya tinggal di atas mereka? Rini sudah tak kuat. Rumah yang sekarang mereka tinggali makin terasa sempit, panas, dan sesak. Padahal dindingnya lembab dan dingin seperti liang. Malam itu, tanpa bilang ke Ardi, ia membawa Dito dan menginap semalam di rumah lama almarhum ibunya yang kini kosong, tak jauh dari gang tempat tinggal mereka sekarang. Rumah itu sudah lama tak dihuni sejak ibunya wafat, dan Ratna menolak datang ke sana setelah pembacaan wasiat. Begitu membuka pintunya, bau debu bercampur wewangian lawas langsung menyambut. Udara di sana jauh lebih tenang. Tak ada pasir hitam, tak ada suara langkah atau bisikan. Hanya kenangan yang menggantung di dinding. Di ruang tamu, Rini menyalakan lilin dan mengitari rumah. Hatinya bergetar saat melihat rak kecil berisi foto-foto lama, tertutup kain putih. Ia mengambil satu bingkai foto keluarga, foto bersama ibu, ayah, dirinya, dan Ratna saat masih kecil. Tapi, wajahnya sendiri dicoret-coret, bukan dengan tinta, tapi dengan pasir hitam yang sudah menempel membatu. Rini menahan napas. Saat membuka bingkai itu, di balik fotonya ada secarik kertas tua dengan tulisan tangan kasar. Rumah itu untuk darahku, bukan untuk pengkhianat. Rini membeku. Tangannya gemetar memegang foto itu. Matanya tak bisa lepas dari guratan kata-kata penuh dendam. Ia tahu tulisan itu bukan tulisan ibunya, bukan juga tulisan ayahnya, tapi seperti tulisan Ratna. Dito berlari ke arahnya sambil berkata, "Bu, dinding dapur kayak napas, kayak orang di baliknya." Malam itu, Rini sadar, teror ini bukan cuma tentang rumah, tapi tentang dendam darah, dendam dari kakaknya sendiri yang merasa dikhianati, dan mungkin yang masih menganggap dirinya belum mati. Malam itu Rini terbangun karena suara gemerisik, seperti ada sesuatu ditaburkan dari atas genteng. Ia duduk di ranjang, menatap ke arah jendela, dan merasa udara kamar menjadi lebih berat, lebih pekat. Pelan-pelan, ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Lampu teras mati, halaman tampak remang. Tapi di sana, tepat di bawah pohon kamboja kecil, ia melihat sesosok tubuh duduk bersila. Rini membekap mulutnya sendiri. Itu Ratna. Tapi bukan Ratna seperti biasa. Tubuhnya ditaburi pasir hitam, dari kepala sampai bahu. Matanya tertutup, bibirnya bergerak cepat, seperti membaca sesuatu, seperti menggumam mantra.